Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 33A. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori atomic absorption spektrofotometer atau yang biasa disingkat dengan AAS. Berikut anggota dari kelompok kami yaitu Ada Suhadi, Yosefa, Pak Nadis, Dedi, Mikel, Sayid, Nur Fadila, Halimah Istiqomah, dan saya sendiri, Malinda Agustin. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Atomic Absorption Spectrophotometry atau dalam bahasa Indonesia disebut spektrofotometer serapan atom adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Prinsip kerja AAS adalah sampel yang berbentuk liquid diubah menjadi bentuk aerosol atau nebule lalu bersama campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala. Di sini, unsur yang dianalisa tadi menjadi atom-atom dalam keadaan dasar atau ground state. Lalu, sinar yang berasal dari lampu katoda dengan panjang gelombang yang sesuai dengan unsur yang diuji akan dilewatkan kepada atom dalam nyala api, sehingga elektron pada kulit terluar dari atom naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Penyerapan yang terjadi berbanding lurus dengan banyaknya atom ground state yang berada dalam nyala. Sinar yang tidak diserap oleh atom akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor, kemudian diubah menjadi sinyal yang terukur. Lalu ada sumber radiasi pada AAS. Sumber radiasi yang paling banyak digunakan untuk pengukuran AAS adalah lampu katoda cekung atau hollow cathode lamp. Lampu katoda cekung terdiri dari anoda dan katoda, di mana kedua elektroda tersebut berada dalam tabung gelas yang diisi dengan gas neon atau argon yang bertekanan rendah. Jendela kaca depan terbuat dari kuarsa atau silika boron, sedangkan katodanya terbuat dari logam berbentuk cekung yang lama dengan unsur yang akan dianalisa, dan anodanya terbuat dari wolfram. Apabila terdapat perbedaan potensial antara kedua elektroda, maka atom gas mulia di sekitar anoda akan terionisasi menjadi bermuatan positif dan dengan kecepatan tinggi tertarik ke arah katoda. Benturan antara ion gas dengan katoda akan menyebabkan terpentalnya atom-atom dari katoda yang disebut sebagai sputtering. Benturan lebih lanjut dari ion gas mulia akan memancarkan radiasi emisi pada waktu atom-atom logam kembali ke permukaan katoda atau dalam keadaan dasar. Selanjutnya, di sini kita lihat bahwa atomisasi memiliki 3 jenis, yaitu 1. Atomisasi dengan nyala, 2. Atomisasi tanpa nyala, dan yang ketiga, atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida. Atomisasi dengan nyala. Suatu senyawa logam yang dipanaskan akan membentuk atom logam pada suhu plus minus 1700 derajat Celcius atau lebih. Sampel yang berbentuk cairan akan dilakukan atomisasi dengan cara memasukkan cairan tersebut ke dalam nyala campuran gas bakar. Tingginya suhu nyala yang diperlukan untuk atomisasi setiap unsur berbeda-beda. Standar dan sampel harus dipersiapkan dalam bentuk larutan dan cukup stabil. Dianjurkan dalam larutan dengan keasaman yang rendah untuk mencegah korosi. Di sebelah dari slide tersebut kita dapat melihat syarat-syarat gas yang dapat digunakan dalam atomisasi dengan nyala, yaitu ada 1. Campuran gas memberikan suhu nyala yang sesuai untuk atomisasi unsur yang akan dianalisa. Kedua, tidak berbahaya. Yang ketiga, gas cukup aman. Dan keempat, gas cukup murni dan bersih. Atomisasi dilakukan dengan nyala dari campuran gas yang sesuai dengan unsur yang dianalisa. Persyaratan bila menggunakan pelarut organik yaitu 1. Tidak mudah meledak bila kena panas. 2. Mempunyai berat jenis lebih dari 0,7 gram per mililiter. 3. Mempunyai titik didih lebih dari 100 derajat Celcius. Mempunyai titik nyala yang tinggi. Tidak menggunakan pelarut hidrokarbon. Dalam analisa AAS, biasanya ada 4 jenis nyala yang didasarkan pada sifat unsur. Karena dari keempat jenis nyala tersebut, selain berbeda dalam suhu nyala, juga berbeda dalam daya produksi, transmitasi, dan sebagainya. Keempat nyala tersebut yaitu A. Nyala udara asetilen. Nyala udara asetilen mempunyai transmitan rendah pada daerah panjang gelombang yang pendek atau ultraviolet. B. Nyala N2O asetilen.
Suhu nyala sangat tinggi karena di nitrogen oksida mempunyai daya reduksi yang kuat. C. Nyala udara hidrogen. Nyala ini mempunyai transmitan yang baik pada daerah panjang gelombang pendek untuk analisa spektrum pada daerah 230 nanometer. D. Nyala argon hidrogen. Nyala ini mempunyai transmitan yang lebih baik pada daerah panjang gelombang pendek yang sesuai analisis unsur AS, yaitu sekitar 192,7 nanometer dan SE 196 nanometer. Atomisasi tanpa nyala. Atomisasi tanpa nyala dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang karbon atau tabung karbon yang mempunyai dua elektroda yang salah satunya terbuat dari unsur yang sama dengan unsur yang dianalisis. Sampel dimasukkan ke dalam CRA atau GTA. Arus listrik dialirkan sehingga batang atau tabung menjadi panas dan unsur yang dianalisa akan teratomisasi. Suhu dapat diatur hingga 3000 derajat Celcius. Pemanasan larutan sampel ada 3 tahapnya, yaitu yang pertama adalah tahap pengeringan atau drying, yang kedua pengabuan atau etching, dan yang ketiga ada pengatoman atau atomization. Selanjutnya ada atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida. Atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida dilakukan untuk unsur arsenik, selenium, dan antimoni yang mudah terurai apabila dipanaskan pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius, sehingga atomisasi dilakukan dengan membentuk senyawa hibrida berbentuk gas atau yang lebih terurai menjadi atom-atomnya melalui reaksi reduksi oleh SnCl2 atau NaBH4. Contohnya yaitu merkuri. Syarat sampel yang dapat dianalisa oleh AAS. Yang pertama, sampel dapat berupa padat, cair, dan gas. Yang kedua, agar dapat dianalisis dengan AAS, sampel harus berupa larutan jernih dan homogen, boleh berupa larutan berwarna. Yang ketiga, sampel berupa oli, darah, serum, dan lain-lain harus diencerkan dengan pelarut tertentu atau diabukan kemudian dilarutkan. Yang keempat, volume minimal sampel 0,5 mili dan bebas dari matriks pengganggu. Contoh-contoh sampel yang dapat dianalisa oleh AAS antara lain HE, CA, CU, FE, RB, MN, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke metode penentuan konsentrasi pada AAS. Ada 3 metode yang dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi pada AAS, yaitu yang pertama metode kurva kalibrasi, yang kedua metode adisi, dan yang terakhir metode standar tunggal. Metode kurva kalibrasi adalah sebuah metode utama yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam suatu sampel yang tidak diketahui dengan membandingkan yang tidak diketahui ke dalam seperangkat sampel standar dari konsentrasi yang telah diketahui. Dilakukan dengan cara membandingkan absorbansi sampel terhadap kurva kalibrasi larutan standar. Deviasi standar dari kurva kalibrasi dapat digunakan untuk mengoreksi hasil analisa. Syarat metode ini dapat dilakukan adalah 1. Konsentrasi sampel tidak terlalu kecil, 2. Preparasi mudah dilakukan, dan 3. Jumlah sampel banyak. Metode adisi. Metode adisi adalah metode khusus yang digunakan untuk menganalisa sampel kompleks seperti sampel yang mengandung efek matriks yang besar. Metode adisi dapat dilakukan dengan beberapa bentuk. Satu yang paling umum adalah melibatkan penambahan satu atau lebih suatu seri larutan standar yang meningkat kepada larutan sampel dengan ukuran yang sama. Proses ini sering disebut sebagai speaking sample. Metode ini perlu digunakan jika 1. Jika konsentrasi sampel sangat rendah. Jika menggunakan metode kurva standar mempunyai resiko ketelitian rendah. 2. Jika matrik dari sampel mempunyai gangguan yang besar terhadap analitnya. 3. Sampel jumlahnya sedikit. Selanjutnya, metode standar tunggal. Metode ini sangat praktis karena hanya menggunakan satu larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya, atau CSTD. Selanjutnya, absorpsi larutan standar dan absorpsi larutan sampel diukur dengan spektrofotometri. Selanjutnya yaitu kekurangan dan keunggulan AAS. AAS adalah salah satu metode analisa yang paling banyak digunakan dalam kimia analisa, seperti dalam analisa logam di lingkungan
geologi dan biologi, kimia klinis, pertanian, metalurgi, dan lain-lain. AAS mempunyai beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, instrumen mudah digunakan. Yang kedua, analisis sangat cepat. Ketiga, harga instrumen dan biaya perawatan relatif lebih murah. Yang keempat, gangguan relatif sedikit. Yang kelima, instrumen sangat lengkap. Yang keenam, kinerja baik. Dan yang ketujuh, interface robust. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, batas deteksi sedang. Yang kedua, unsur terbatas. Yang ketiga, hanya mampu menganalisa 1-10 unsur per analisa. Yang keempat, tidak mempunyai kemampuan screening. Yang kelima, rentang analisis terbatas. Yang keenam, menggunakan teknik single element. Yang adalah interferensi pada AAS. Interferensi atau gangguan pada AAS adalah fenomena yang mengarah ke perubahan intensitas sinyal analit dalam spektroskopi. Interferensi atau gangguan yang terjadi pada AAS diakibatkan oleh ketidaksempurnaan instrumen dan kondisi perlakuan yang tidak tepat. Semuanya dapat diatasi dengan metode yang sederhana. Interferensi dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu interferensi atau gangguan kimia, gangguan ionisasi, gangguan matriks, gangguan emisi, gangguan spektrum, dan absorpsi background. Yang pertama ada chemical interferensi atau gangguan kimia. Interferensi ini paling sering terjadi dan paling mengganggu pada analisa dengan AAS. Penyebabnya karena terjadinya reaksi kimia antara pengotor atau pengganggu dengan analit yang menghasilkan senyawa stabil secara termal. Senyawa stabil tersebut dapat berupa 1. Pembentukan garam, amoninat, silikat, fosfat, dan sulfat pada penentuan logam-logam, terutama logam alkali tank. Yang kedua, pembentukan senyawa refraktor dioksida, yaitu oksida yang sangat stabil akibat reaksi antara gas oksigen dan atom analit pada nyala udara asetilen. Gangguan kimia mengakibatkan pengurangan pembentukan atom-atom gas pada keadaan dasar, sehingga menurunkan absorbansi logam yang dianalisa atau sensitivitas berkurang. Solusi untuk gangguan ini dapat dengan cara penggunaan nyala yang lebih panas dengan mudah mendekomposisikan sampel dan penggunaan zat pembebas atau releasing agent. Yang kedua adalah ionization interferensi atau gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi lebih mudah atau lebih umum dalam panas api. Proses disosiasi tidak berhenti pada pembentukan atom dalam keadaan dasar, yang mana atom-atom tersebut berkurang sehingga sensitivitas berkurang juga. Dalam api yang dingin, gangguan tersebut ditemui dengan unsur-unsur yang mudah terionisasi seperti logam alkali dan alkali tanah. Gangguan ini terjadi karena temperatur nyala mempunyai cukup energi untuk menyebabkan elektron lepas dari atom pembentuk ion. Unsur-unsur yang mempunyai potensial ionisasi rendah seperti golongan 1A dan golongan 2A pada nyala udara asetilen atau dinitrogen oksida asetilen. Ionisasi sangat bergantung pada konsentrasi analit. Jika konsentrasi unsur bertambah, jumlah ionisasi unsur berkurang. Solusi untuk gangguan ionisasi dengan cara penambahan ekses garam-garam alkali klorida yang mempunyai potensial ionisasi lebih rendah ke dalam sampel dan standar untuk menekan ionisasi dan menggunakan nyala yang lebih dingin seperti nyala udara propana. Namun, gangguan kimia mungkin saja terjadi. Matrix interference atau gangguan matriks. Gangguan matriks disebabkan perbedaan sifat-sifat fisis seperti viskositas dan tegangan antara sampel dan larutan standar. Karena sampel mengandung garam atau asam yang brut serta suhu yang berbeda, atau karena pelarut yang berbeda antara sampel dan standar. Beda kecepatan dan efisiensi nebulisasi dapat menyebabkan viskositas dan tegangan permukaan sampel berbeda. Akibatnya dapat memperkuat sinyal analit atau sensitivitas. Cara untuk mengurangi sensitivitas antara lain. Yang pertama, penambahan pelarut organik untuk memperkuat sensitivitas atau sinyal analit. Yang kedua, adanya kadar garam atau asam yang tinggi membuat viskositas lebih besar hingga menekan sinyal analit
atau mengurangi sensitivitas. Solusi untuk menangani gangguan matriks antara lain menyamakan komponen matriks antara standar dan sampel, pengenceran sampel sampai efek-efek garam atau asam yang larut terabaikan. Sampel dan standar harus didinginkan sampai mencapai temperatur yang sama sebelum diinjeksikan, dan mengekstrak kation analit yang ditentukan dengan menggunakan pelarut atau ion exchange. Spectral interference atau gangguan spektrum. Gangguan spektrum adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya garis-garis spektrum yang saling berdekatan antara garis spektrum analit dan garis spektrum unsur atau pita molekul yang tidak ditentukan, sehingga gagal dipisahkan oleh monokromator hingga akan dibaca seluruhnya oleh detektor. Kebanyakan gangguan spektral diakibatkan emisi molekul dari unsur lain dalam sampel. Selain itu, karena adanya molekul terdisosiasi matriks yang memiliki spektrum serapan pita lebar dan partikel padat kecil. Biasanya ini terjadi pada penggunaan lampu multi-elemen hingga mengakibatkan hasil analisa yang besar. Solusi untuk mengatasi gangguan ini adalah penggunaan lampu single elemen, penggunaan slit monokromator yang lebih sempit, memilih panjang gelombang, garis spektrum yang tidak overlap, memodulasi amplitudo sumber radiasi, dan mengekstraksi pelarut untuk mengisolasi analit. Background absorption atau absorpsi background. Absorpsi background dapat disebabkan oleh penghamburan cahaya holokatode oleh partikel-partikel gas dalam nyala, serta absorpsi molekular atau pita lebar yang tidak stabil secara termal. Cahaya holokatode oleh molekul-molekul dalam nyala yang mengakibatkan cahaya yang diteruskan menjadi berkurang, maka absorpsi sinyal bertambah. Untuk mengatasi gangguan tersebut adalah penggunaan nyala temperatur yang lebih tinggi yang dapat memecahkan zat-zat pengabsorpsi molekular, dan penggunaan background correction, yaitu sumber kontinum seperti lampu busur deuterium dengan panjang gelombang UV atau lampu tungsten iodida dengan panjang gelombang visible. Contohnya absorpsi atau penghamburan oksida-oksida hidroksida seperti kalsium hidroksida, strontium oksida, molekul hidroksida radikal, atom dari bagian-bagian fragmen molekul pelarut. Selanjutnya adalah emission interference atau gangguan emisi. Pada gangguan emisi dapat disebabkan konsentrasi analit yang tinggi sehingga sinyal emisi masuk ke dalam bandpass spektrum yang digunakan. Metode AAS untuk unsur-unsur yang memiliki emisi tinggi terkadang menunjukkan presisi yang rendah. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan analisa seperti pengurangan jumlah absorbansi. Contohnya, BA dalam nyala oksigen acetylene terjadi karena electronic noise photomultiplier sebanding dengan total sinyal yang mengenainya, walaupun hanya sinyal absorpsi termodulasi yang diukur. Solusi dalam mengatasi gangguan emisi antara lain pengurangan lebar slit, menaikkan arus lampu, mengencerkan sampel dan menggunakan nyala yang lebih dingin. Baik, selanjutnya adalah pengaplikasian AAS. Yang pertama, analisis klinik, yaitu analisa logam dalam cairan biologis atau dalam darah dan urin. Kemudian yang pengaplikasian AAS yang kedua adalah analisis lingkungan, monitoring lingkungan, memantau berbagai unsur di sungai, perairan laut, air minum, udara, minyak, dan minuman, atau pada anggur atau wine, bir, dan jus buah. Kemudian yang ketiga adalah bidang farmasi. Dalam proses industri sering digunakan katalis atau biasanya logam, kemudian yang sering terikut dalam produk akhir. Dengan AAS tersebut dapat ditetapkan atau diketahui. Kemudian yang keempat adalah di bidang industri, yaitu melakukan pengecekan apakah bahan baku mengandung logam berat yang bersifat toksik atau tidak. Kemudian yang kelima yaitu bidang pertambangan, itu dia menetapkan kandungan logam dalam batuan.
Nah, begitu teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada yang kurang paham, langsung bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.